bagaimana peran dari uh, pola hidup maupun physical well-being agar kita bisa produktif dan memberikan support service excellent yang baik kepada para pengunjung ataupun pelanggan kita. Sebetulnya ini dimulai dulu dari kalau yang namanya well-being itu mungkin kalau zaman dulu kita mikirnya ya paling apa sih, paling physical well-being sama mental well-being gitu mungkin ya. Tapi ternyata kan semakin maju nih semakin banyak nih well-being. Ada physical, sosial, spiritual, environmental, finansial. Finansial juga penting gitu ya. Occupational kayak tadi kan, occupational well-being, emotional, intelektual. Tapi memang utamanya biasanya 3 ini yang biasa dibicarakan. Physical well-being, kesehatan fisik, mental well-being, kesehatan mental, dan juga social well-being, atau kita sering sebutnya sekarang istilahnya social support system, ya kan? Keluarga inti, ataupun juga rekan-rekan dan sahabat yang mensupport. Tapi saya hanya akan fokus membahas pada bagian physical well-being, di mana physical well-being ini sebetulnya kan kalau secara definisi terdiri atas kemampuan beraktivitas fisik dan melakukan peranan sosial tanpa terhalang oleh keterbatasan fisik. Jadi kadang memang yang menjadi kendala adalah bisa saja kita nggak optimal karena mungkin kondisi kesehatan kita yang kurang optimal. Misalnya mood lagi kurang baik, ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhi mood jadi nggak baik. Ternyata bukan hanya faktor sosial, tapi juga ternyata defisiensi vitamin itu bisa bikin mood jadi nggak baik juga. Nah, itu yang akan saya bahas kali ini, bahwa apa faktor-faktor apa saja yang bisa membuat kita menjadi physical well-being yang lebih optimal, sehingga juga performance kita, service excellence kita juga menjadi lebih optimal. Kalau kita bicara soal pilar dari physical well-being atau pilar kesehatan, secara umum ada 3. Yaitu pertama adalah nutrisi yang baik, yang kedua adalah latihan fisik yang teratur atau olahraga, dan yang ketiga adalah tidur atau istirahat yang cukup. Tentu di luar ini kita juga harus mengenali kita ada penyakit apa dan kita harus terkontrol penyakit tersebut. Tapi di luar penyakit ya, kita bicara nutrisi, aktivitas fisik, dan juga tidur atau istirahat yang cukup. Kita mulai dari nutrisi dulu ya. Nah, ada penelitian yang menarik di sini. Ini di Amerika Serikat, China, sama di Eropa nih. Jadi telah ada penelitian yang menunjukkan bahwa kalau kita switch atau berubah pola makan kita dari pola makan yang sebutnya typical western diet gitu ya, pindah ke diet yang optimal, berarti yang seimbang, yang tinggi serat gitu kan, lemaknya juga lemak baik, membatasi garam, itu ternyata kalau kita mulai perubahan diet kita ini pada umur 40 tahun, itu kita bisa ada gain atau menambah life expectancy atau menambah harapan hidup. Jadi kata kuncinya adalah, saya yakin yang di sini nih semua sebetulnya umurnya masih bisa dibilang dewasa muda ya. Tapi kalau kita mulai di umur 40 tahun aja, itu masih bisa ada efeknya. Bahkan kita mulai di umur 60 tahun pun masih ada efeknya, bisa meningkatkan life expectancy. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau kita berpikir kalau saya mulai gaya hidup dari sekarang, apakah ada efeknya? Ada. Karena penelitian sudah bilang umur 60 tahun pun ada efeknya, bisa menambah angka harapan hidup capai 8 tahun kalau kita mengubah pola makan kita dari sekarang. Jadi ini menjadi motivasi untuk kita mulai mengubah gaya hidup. Ya kan? Prinsipnya apa aja sih? Prinsipnya ya kita perlu pola makan yang beragam, ya jangan cuma satu jenis gitu kan, pastinya menghindari lemak trans, makan sesuai jumlah kalori, sesuai kebutuhan berat badan, makan makanan yang rendah indeks glikemik pastinya, dan juga minum air putih yang cukup, mengolah makanan dengan baik, terutama menghindari yang sifatnya tentu gorengan dan sebagainya, dan yang paling penting juga mengkonsumsi suplemen jika perlu. Kenapa? Karena memang zaman sekarang, siapa sih yang sempat gitu? Ya, kita paham prinsipnya gitu ya, kita paham prinsipnya, tapi challenge-nya adalah waktu buat bekerja, waktu buat ngurus anak, waktu buat barangkali ngurus suami atau istri dan sebagainya, itu mungkin belum tentu cukup buat kita selalu bisa ready semua jenis makanan. Maka kita juga perlu mengkonsumsi suplemen untuk menambah kelengkapan dari terutama mikronutrien. Yang kedua adalah latihan fisik yang teratur. Jadi ini juga ada penelitiannya nih.
Kalau tadi disebutkan bahwa kalau kita mengubah gaya hidup, usia 60 tahun, usia 40 tahun, masih ada efeknya menambah harapan hidup sampai 10 tahun, sampai 8 tahun. Tapi kalau kita mengubah gaya hidup kita berupa olahraga, itu pun juga ternyata ada efeknya menambah life expectancy. Kalau kita lihat di sini nih, ini adalah survival. Ini adalah antara yang performance-nya low, below average, above average, high, sama elite. Ya, kita bisa lihat bahwa memang survivalnya tuh beda. Paling beda tuh dari mulai low sampai below average. Di sini ada peningkatan survival yang sangat bermakna di situ ya. Jadi artinya memang juga sudah ada penelitian jangka panjang mengubah pola makan, menambah life expectancy, harapan hidup, mengubah gaya hidup olahraga juga menambah angka harapan hidup. Seperti apa sih idealnya? Idealnya adalah per minggu itu 150 menit olahraga intensitas sedang. Misalnya apa? Misalnya naik sepeda, jalan kaki, jump rope, jogging gitu ya. 150 menit itu kan berarti kalau kira-kira buat seminggu berarti per harinya kira-kira sekitar 20 menitan kira-kira ya. Ditambah minimal 2 hari per minggu itu ada olahraga beban. Jadi ini panduan yang baru bilang bahwa enggak cukup olahraga aerobik, perlu ada olahraga beban juga. Minimal 2 hari dalam 1 minggu. Olahraga beban itu enggak perlu olahraga yang ribet-ribet kayak pakai dumbbell, kayak pakai barbel, pakai mesin, enggak perlu. Olahraga beban itu cukup sebetulnya misalnya nih ya, push up, sit up, itu juga termasuk olahraga beban sebetulnya. Squat juga termasuk olahraga beban. Jadi bisa ditambahkan juga dengan itu untuk bisa mencapai olahraga yang optimal. Yang ketiga adalah sleep atau istirahat yang cukup. Ini juga ada sama penelitiannya bahwa ternyata kalau orangnya itu jumlah tidurnya cukup, ya subjective sleep quality, kualitas tidurnya cukup, ternyata lebih besar kemungkinan untuk bisa mengalami penurunan berat badan yang sukses dibandingkan orang yang kualitas tidurnya nggak cukup. Jadi itu juga berpengaruh. Kalau kita kurang tidur atau kualitas tidur kita kurang baik, ternyata, dan ini durasi ya, lihat mungkin ada durasi juga sama nih. Kalau yang durasinya 7 jam lebih, itu lebih sukses penurunan berat badan dibandingkan yang durasinya tuh kurang dari 7 jam, lebih susah untuk sukses turun berat badan. Jadi kesimpulannya memang semua itu ada jangkutnya ya gitu. Tidur kurang, berat badannya jadi naik. Tidur cukup, berat badan jadi turun. Tambah olahraga, tambah nutrisi, maka menjadi lebih optimal. Berapa sih jumlah jam yang ideal? Kalau tadi disebutkan bahwa 7 jam. Memang kalau untuk dewasa muda kayak kita-kita ini, biasa kita butuh 7-9 jam. Jadi biasanya itu yang menjadi patokan. Kita lihat nih gambar sebelah kanan bawah ya. Biasanya sekitar 7-9 jam kalau untuk dewasa muda seperti kita-kita ini.